Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha Altristan Yusuf, kelas G, NPM 2219293. Di sini saya akan menjelaskan tugas hukum internasional subjek hukum. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari subjek hukum. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Pada mulanya, pengertian hukum internasional hanya diartikan sebagai hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara semata, namun perkembangannya pun meluas dan hubungan negara dengan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi lainnya, hubungan negara dengan individu dalam konteks khusus, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya subjek hukum internasional itu dibagi menjadi 7 bagian, yaitu negara berdaulat, organisasi internasional, palang merah internasional, tahta suci Vatikan, kaum pemberontak, dan pihak dalam sengketa berlisensi, individu yang mempunyai kriteria tertentu, dan perusahaan multinasional. Negara berdaulat. Dalam subjek ini, negara mempunyai peran penting dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara, sehingga negara menjadi hal yang paling utama. Sebagai sebuah negara dikatakan subjek hukum internasional jika memiliki 4 unsur, yaitu pemerintahan, penduduk yang menetap, wilayah tertentu, kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, atau kerjasama atau yang lain. Subjek ini dikatakan hukum internasional karena ditinjau dari segi historis maupun segi faktual. Peranan negara semakin dominan karena melahirkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional yang dilakukan oleh negara-negara merupakan hukum terpenting dari subjek hukum internasional lainnya. Organisasi internasional. Organisasi internasional bertugas untuk turut serta menyelesaikan pelanggaran hukum internasional. Klasifikasi organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan yang bersifat umum, contoh PBB. Organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan spesifik, contoh IMF. Organisasi yang dengan keanggotaan regional dengan tujuan global, itu ASEAN. Organisasi dengan keanggotaan regional dengan tujuan spesifik, contohnya NAFTA. Baik, selanjutnya Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional diakui sebagai subjek hukum internasional dalam ruang lingkup terbatas. Kedudukannya diperkuat dengan adanya perjanjian dan konvensi Palang Merah. Misi Palang Merah Internasional semata-mata hanya untuk kemanusiaan. Oleh karena itu, organisasi ini harus independen dan tidak boleh diintervensi oleh negara manapun. Tahta Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional sejak ditandatanganinya Fakta Lateran pada tahun 1929. Fakta Lateran sendiri merupakan perjanjian antara kerajaan Italia dengan Tahta Suci Vatikan. Selanjutnya ada kaum pemberontak dan pihak dalam sengketa berlisensi. Menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasib sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah kuasanya, dan memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri. Baik, selanjutnya ada individu. Dilatar belakangnya oleh lahirnya Deklarasi HAM pada tahun 1948 dengan diadakannya berbagai konvensi mengenai HAM membuat eksistensi manusia semakin terlihat. Contoh bisa dilihat dalam Perjanjian London pada tahun 1945. Selain itu, munculnya subjek ini didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan kewajiban serta tanggung jawab langsung kepada individu yang semakin pesat. Apalagi setelah Perang Dunia Kedua. Subjek ini dikenal sudah sejak terjadi Perang Dunia I. Dasar hukum yang menyatakan bahwa individu dijadikan sebagai subjek hukum internasional adalah adanya Perjanjian Versailles 1919 pasal 297 dan 304. Perjanjian Upper Silesia pada tahun 1922
Keputusan Permanent Court of Justice pada tahun 1928, Perjanjian London 1945, Inggris, Prancis, Rusia, dan USA. Konvensi Genosid pada tahun 1948. Selanjutnya ada perusahaan multinasional. Subjek ini merupakan fenomena baru dalam hukum dan hubungan internasional. Di beberapa negara dan organisasi internasional mengadakan hubungan dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang melahirkan hak-hak dan kewajiban internasional di mana berpengaruh terhadap eksistensi, struktur substansi, dan ruang lingkup hukum internasional sendiri. Subjek ini merupakan badan hukum nasional yang sudah terdaftar di suatu negara sehingga subjek ini masih bersifat nasional. Jika suatu perusahaan memiliki badan hukum internasional otorita, maka perusahaan tersebut bisa masuk sebagai subjek hukum internasional walaupun terbatas landasan hukumnya. Bisa dilihat dalam Konvensi PBB pada pasal 170 tentang hukum laut KHL tahun 1982. Sekian penjelasan subjek hukum internasional. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.